Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi yang budiman, senang sekali kami bisa kembali menyapa sahabat semua di ruang dakwah sahabat literasi, yang insya Allah senantiasa berpegang teguh dengan petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Di episode kali ini, insya Allah kita akan mendalami sebuah topik mengenai penyakit yang sangat mematikan. Namun tidak banyak umat muslim yang mengetahuinya. Dalam Islam penyakit ini dikenal dengan sebutan ain, dan insya Allah di kesempatan ini kami akan membahas tuntas tentang apa itu ain, bagaimana ain bisa muncul dan siapa saja yang bisa terkena, serta bagaimanakah cara kita untuk terhindar dari penyakit ain. Namun, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti, kami mohon dukungan dari sahabat semuanya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Dan jangan lupa tinggalkan komentar terbaik sahabat di kolom komentar. Sahabat muslim, kata ain dalam bahasa Arab berarti mata. Namun dalam pandangan para ulama Islam, ain adalah gangguan yang datang dari tatapan mata seseorang, yang disertai rasa iri, dengki, bahkan rasa kekaguman namun tidak diiringi dengan menyebut nama Allah. Pandangan seperti inilah yang dapat memunculkan penyakit ain pada diri seseorang. Dan yang paling mengerikan dari ain adalah, ain tidak hanya menyebabkan gangguan fisik dan mental, namun bisa berujung pada kematian. Nabi Muhammad pernah bersabda, Al-ain itu benar adanya, dan jika ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka itulah ain. Hadis riwayat Muslim nomor 2188. Dari hadis ini, menunjukkan bahwa efek ain itu nyata dan sangat kuat. Namun benarkah ain dapat menimbulkan kematian? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kami merujuk pada sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi Muhammad bersabda, sebagian besar umatku yang meninggal setelah takdir Allah adalah karena ain. Hadis riwayat Al-Bazar, Musnad Al-Bazar nomor 2825. Sahabat, dari keterangan hadis tersebut, maka secara langsung menegaskan bahwa ain bisa menjadi sebab kematian seseorang. Dan ini bukan sihir, bukan santet, bukan pula gangguan jin, tapi ini murni efek dari pandangan yang diliputi rasa iri, dengki, atau kekaguman tanpa menyebut nama Allah. Dan tentunya semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, setelah kita memahami bahwa ain benar-benar nyata dan bisa berdampak buruk bagi kita, maka muncul satu pertanyaan penting di benak kita. Siapa saja yang bisa terkena ain? Jawabannya adalah, ain tidak mengenal usia, siapapun bisa terkena ain, baik anak kecil, remaja, orang tua, bahkan hewan maupun rumah yang kita tempati bisa terkena ain. Hal ini berlandaskan pada penjelasan para ulama, bahwa ain bukan hanya menimpa manusia tetapi juga dapat mengenai hewan, harta benda bahkan tempat tinggal. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan, ain dapat terjadi pada manusia, hewan bahkan benda yang dikagumi. Sahabat muslim yang budiman, kemudian timbul sebuah pertanyaan, adakah penyakit ain di zaman Rasulullah? Dalam hal ini maka sahabat Ibnu Abbas pernah berkata, ada seorang laki-laki melihat saudaranya sedang mandi, lalu berkata, kulitmu seperti kulit gadis perawan. Tak lama kemudian saudaranya pingsan. Mendengar hal itu, Rasulullah bersabda, mengapa engkau tidak mendoakan keberkahan untuknya? Jika kalian melihat sesuatu yang menakjubkan dari saudara kalian, maka ucapkanlah, barakallahu laka, yang artinya semoga Allah memberkahimu. Hadis riwayat Imam Malik dan Imam Ahmad. Sahabat, mungkin sebagian dari kita sulit menerima kenyataan tentang dampak penyakit ain ini. Bagaimana mungkin, hanya dengan satu pandangan saja, seseorang bisa jatuh sakit? Apakah ain ini serupa dengan sihir? Atau ada kekuatan lain yang bekerja di baliknya?
perlu kita ketahui, ain bukanlah sihir melainkan sebuah gangguan yang berasal dari pandangan mata, yang penuh rasa dengki atau takjub tanpa menyebut nama Allah. Dan semua itu terjadi atas izin Allah sebagai bentuk ujian bagi hambanya. Dari sinilah kita paham betapa bahayanya penyakit ain. Begitu ain itu muncul dan mengenai sasarannya, maka gejala-gejala yang tak masuk akal pun muncul yang sulit dijelaskan oleh logika. Misalnya tubuh tiba-tiba terasa lemas tanpa sebab, anak kecil yang terus menangis padahal tidak demam maupun lapar. Sahabat literasi yang budiman, setelah kita mengetahui bahwa ain itu nyata dan bisa menimpa siapa saja, lantas bagaimana Islam mengajarkan kepada kita agar terhindar dari bahaya ain? Dan berikut inilah beberapa langkah perlindungan yang diajarkan Islam kepada kita. Pertama, jaga lisan ketika kita mengagumi sesuatu. Iringilah kekaguman itu dengan memuji nama Allah, seperti mengucap Masya Allah, Subhanallah, atau zikir yang lainnya. Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad yang berbunyi, "Jika melihat sesuatu yang menakjubkan dari saudara kalian, ucapkanlah barakallahu laka agar diberkahi." Hadis Imam Malik dan Imam Ahmad. Kedua, membiasakan zikir pagi dan petang, seperti membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas. Dalam kitab Zat Al-Ma'ad, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa zikir pagi dan petang ibarat baju besi, semakin tebal lapisannya semakin kuat pelindungnya. Bahkan ia bisa memantulkan kembali anak panah ke pemanahnya sendiri. Ketiga, hindari sifat sombong dan riya, terutama dalam memperlihatkan kebahagiaan kita di media sosial. Hal ini bisa menjadi perantara munculnya ain, karena adanya sifat angkuh dan membanggakan diri. Keempat, berhati-hatilah dalam membagikan kenikmatan di media sosial, baik foto maupun video, karena bisa memicu ain dari yang hasad atau kagum tanpa pujian kepada Allah. Sahabat beriman, hal yang paling penting adalah jika kita terkena ain dan kita mengetahui siapa yang menjadi sebabnya, maka salah satu cara pengobatan yang diajarkan Rasulullah adalah memandikan orang yang terkena ain dengan air wudhu dari pelaku ain. Inilah yang dilakukan Nabi ketika sahabat Sahal bin Hunayf terkena ain hingga jatuh sakit. Kemudian Rasulullah memanggil pelakunya dan memerintahkan ia berwudhu, lalu airnya disiramkan ke tubuh Sahal. Seketika dengan izin Allah beliau sembuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2188. Sahabat, kemudian muncul pertanyaan penting berkenaan dengan ain. Apakah semua orang yang sakit berarti terkena ain? Apakah setiap anak yang menangis terus-menerus dan orang yang tiba-tiba sakit pasti terkena oleh ain? Jawabannya tentu tidak semua penyakit disebabkan oleh ain. Islam mengajarkan kita untuk bersikap seimbang dan tidak gegabah dalam menyimpulkan sesuatu. Terkadang penyakit berasal dari sebab yang jelas, seperti kelalaian menjaga kesehatan, gangguan fisik atau cuaca. Begitu juga anak yang menangis bisa karena lapar atau ketidaknyamanan biasa. Sahabat literasi yang budiman, demikianlah penjelasan tentang bahaya ain dalam kehidupan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang terhindar dari penyakit ain, dan tetaplah senantiasa bentengi diri kita dengan doa dan zikir kepada Allah. Alhamdulillah para sahabat, perjumpaan kita telah usai. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para sahabat. Dan terus tetap dukung channel kami ya, dengan cara subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Dan kami ucapkan pula banyak berterima kasih kepada para sahabat yang telah subscribe. Semoga ini bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Akhir kata, status selautkanlah, sekepal gunungkanlah, alam berkembang jadikanlah guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.